Selamat pagi untuk anak-anak semua. Mari untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan dan napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami hingga detik ini. Pada saat ini kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarilah kami, ya Bapa, melalui guru dan teman-teman serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam pelajaran ini, siapa yang terlibat dalam hidup menggereja? Pertanyaan dan apresiasi. Ada beberapa pelayanan dalam gereja Katolik. Panca tugas gereja, yaitu liturgia, kerigma, kerotnia, diakonia, dan martiria. Penjelasan. Satu, dalam gambar tadi, kita sudah mengetahui bahwa pelayan dalam gereja Katolik ada 5, yaitu pertama, liturgia. Kedua, pewarta atau kerigma. Ketiga, persekutuan atau koinonia. Keempat, pelayanan, diakonia. Kesaksian, martiria. 2, cara yang kita bisa lakukan untuk melibatkan diri sebagai wujud implementasi dari 5 karya pelayanan dalam gereja Katolik, antara lain 1. Liturgia, yaitu maksudnya adalah ikut sembahyang atau misa. 2. Pewarta atau kerigma, yaitu ikut serta dalam membawa kabar gembira tentang Allah. Itu caranya membuat tanda salib. 3. Persekutuan atau koinonia, yaitu ikut menciptakan kesatuan antar sesama, seperti olahraga bersama. 4. Pelayanan atau diakonia, yaitu kegiatan amal, seperti menolong sesama yang membutuhkan. 5. Kesaksian atau martiria, yaitu bisa menjadi ragi, terang, dan garam bagi sesama dari perkataan dan perbuatan. Mari sekarang kita membaca teks kitab suci, yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersah hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti
di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan mari juga kita membaca, sekali lagi kita membaca teks kitab suci. Itu dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan rahmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorius, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerah diri dan percaya. Dan untuk peneguhan pelajaran kita pada hari ini adalah mereka yang telah dibaptis bertekun dalam pengajaran para rasul. Bidang pewartaan yang dilakukan gereja sekarang adalah kelanjutan dari pengajaran para rasul. Para murid memecahkan roti dan berdoa. Perayaan Ekaristi dan doa-doa gereja lain adalah kelanjutan dari para murid memecahkan roti dan berdoa. Pengajaran firman dan doa membangun persaudaraan yang erat bagai sebuah keluarga. Mereka sehati sejiwa. Inilah yang disebut dengan persekutuan. Persaudaraan dalam Tuhan itu menggerakkan mereka untuk berbagi. Milik mereka menjadi milik bersama. Dengan itu, tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Ketika ternyata para janda dan orang-orang miskin tidak berlayani para rasul, mengangkat pelayan-pelayan bagi mereka agar para rasul dapat tetap melayani firman dan memecahkan roti. Suasana penuh persaudaraan dan kedamaian yang berpusat pada pemecahan roti dan firman, sehingga tidak ada yang berkekurangan, adalah situasi yang dikehendaki Allah. Situasi di mana kehendak perintah Allah terlaksana dalam situasi yang diharapkan dan sentiasa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dalam doa Bapa kami, Yesus berdoa dan mengajak para murid-murid mendoakan, "Jadilah kehendak-Mu." Yesus berkeliling menyembuhkan orang sakit, memberikan banyak orang, mengajar, mengampuni dosa, mengusir setan adalah pekerjaan untuk mewujudkan kehendak Allah atau membangun kerajaan Allah. Jadi, bidang-bidang pelayanan dan susunan pengurus gereja adalah sebuah usaha untuk menghadirkan Allah di tengah kehidupan manusia sekaligus sarana untuk mengembangkan imannya. Baik, setelah kita mempelajari pelajaran tadi, kita buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Nah, doa penutup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.